Selamat datang di liputan khusus, saya Darati Rohaini. Belakangan ini, media sosial diramaikan dengan tren konten yang menirukan atau menjadikan penyandang disabilitas sebagai bahan candaan. Fenomena tersebut menuai berbagai tanggapan dari masyarakat. Sebagian menanggapnya sebagai hiburan, namun tidak sedikit yang menilai tren tersebut dapat memperkuat stigma, merendahkan martabat penyandang disabilitas, bahkan berpotensi mengarah pada cyberbullying di ruang digital. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat mengenai fenomena tersebut? Apakah mereka memahami dampak cyberbullying dan bagaimana cara mengubahnya? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita bergabung dengan reporter kami. Silakan reporter yang berada di lokasi. Halo, saya Rinat. Belakangan ini, media sosial sedang dihebohkan dengan sebuah tren di mana orang-orang menirukan penyandang disabilitas sebagai bahan contoh. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang peristiwa tersebut, saya telah mewawancarai seorang orang tua. Mari kita simak cuplikan. Selamat sore, Bu. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rinat. Saya dari jurusan Fakultas Psikologi Gunadarma. Terima kasih karena sudah ingin diwawancarai oleh saya. Wawancara ini hanya bersifat tugas, jadi tidak akan disebarluaskan. Apakah Ibu berkenan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Iya. Begini, Bu, jadi belakangan ini media sosial itu sedang ramai dengan sebuah tren di mana orang-orang itu menirukan penyandang disabilitas tapi dijadikan sebagai bahan candaan. Nah, apa pendapat Ibu tentang fenomena tersebut? Menurut saya, disabilitas itu bukan hal yang baik untuk dibercandakan ya. Mereka juga punya perasaan. Mungkin menurut orang itu, sebagian orang itu sebagai hiburan. Tapi untuk orang keluarga dan disabilitas itu sendiri, itu mereka akan merasa sakit hati. Menurut Ibu, apakah fenomena seperti ini tuh dapat memicu atau juga termasuk dalam bentuk cyberbullying dan mengapa? Ya, menurut saya itu termasuk cyberbullying ya. Walaupun tidak ditunjukkan untuk satu orang tertentu, konten tersebut seperti itu bisa membuat orang yang merasakan disabilitas itu merasa direndahkan. Apalagi kalau banyak yang ikut-ikutan, itu kan membuat disabilitas itu dan keluarganya merasa dihina. Menurut Ibu, apa yang sebaiknya dilakukan oleh masyarakat jika menemukan konten-konten yang menghina di media sosial? Menurut saya jangan ikut menyebarkan atau memberi dukungan untuk konten-konten seperti itu. Kalau memang kontennya sudah keterlaluan, lebih baik dilaporkan. Dan kita bisa memperingatkan konten kreator itu dengan lebih baik agar mereka membuat konten-konten yang berpositif untuk mendidik juga kepada adik-adik mereka dan memberikan pengetahuan yang lebih luas bahwa media sosial itu bisa berdampak positif dan negatif tergantung konten-konten. Dan jangan menyebarkan agar menjadi FYP. Terakhir, apa pesan Ibu kepada masyarakat untuk menjadikan internet atau media sosial itu sebagai sarana yang aman dan dapat dipercaya? Pesan saya, sebelum membuat atau menyebarkan sesuatu di media sosial, pikirkan dulu apakah yang kita perbuat itu, sebarkan ke media sosial itu bermanfaat atau menyakitkan orang lain atau tidak. Kita harus bisa saling menghargai. Kita semua punya tanggung jawab untuk membuat sesuatu yang lebih positif. Mungkin yang kita anggap itu lucu dan suatu bercandaan, tapi belum tentu menurut orang di luar sana itu hal yang lucu dan suatu hal bercandaan. Seperti disabilitas yang sekarang sedang tren itu, menurut para ibu-ibu atau orang tua, disabilitas itu sendiri itu sangat menyakitkan dan bukan suatu untuk bercandakan. Ya, terima kasih Bu karena sudah melakukan wawancara dengan saya. Sama-sama. Oke, di sini saya sudah bersama salah satu narasumber yang bisa kita tanya-tanya terkait fenomena yang sedang ramai dibahas. Sebelumnya selamat siang Kak. Selamat siang. Oke, boleh tahu nama dan statusnya sebagai apa? Namaku Rizka Romagia, di sini statusnya sebagai mahasiswa Universitas Gunadarma. Oke, aku ada beberapa pertanyaan nih terkait
fenomena yang sedang ramai belakangan ini di media sosial tentang tren yang menirukan penyandang disabilitas sebagai bahan candaan. Nah, apa pendapat kakak terkait fenomena tersebut? Oke, kalau menurut aku bercandaan kayak gitu sangat kurang tepat ya dan gak etis sama sekali. Dari sudut pandang psikologis pun itu juga kurang enak aja gitu dijadiin buat bahan bercandaan, apalagi dengan membawa label disabilitas itu tuh harusnya kita bisa lebih lebih bisa membuka ya, lebih bisa menerima perbedaan aja sih. Tuh. Terus menurut kakak nih, fenomena itu memicu atau mungkin merupakan bentuk dari cyberbullying itu sendiri? Kalau menurut aku bisa banget, karena dengan kita mengejek kekurangan seseorang tuh, apalagi kita mengejek kekurangan seseorang dengan melibatkan orang lain untuk ikut mengejek, itu bisa jadi cyberbullying guys. Dan kalau misalnya kalian mengejek seseorang dengan dengan seseorang yang mempunyai kekurangan, itu sangat tidak sopan dan tidak beretika ya, apalagi kayak yang kita tahu kakaknya dari mahasiswa psikologi, kalau itu tuh kayak gak mencerminkan mahasiswa psikologi banget gak sih guys? Oke, terus selanjutnya apa yang sebaiknya kakak lakuin nih, atau mungkin dilakuin oleh masyarakat ketika menemukan sebuah konten yang mungkin berpotensi untuk merendahkan orang lain? Kalau menurut aku sih sebaiknya kita tidak ikut menyebarkan atau tidak ikut menyebarkan atau mentertawakan konten tersebut, karena konten yang jelek itu kan belum tentu kebenarannya akurat ya, apalagi di zaman sekarang kita harus pintar-pintar banget milih konten yang bijak dan benar. Terus mungkin kita lebih bijak aja sih dalam gunain media sosial kayak gitu sih. Oke, terakhir nih kak, apa pesan buat kakak nih kepada masyarakat agar bisa menggunakan media sosial itu lebih bijak, atau mungkin menjadikan media sosial itu menjadi ruang yang lebih aman? Kalau gunain media sosial tuh agak lumayan susah ya, karena kan banyak dari anak-anak muda kita tuh gunain media sosial banyak ya, ada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Itu tuh kan kegunaan, sebenarnya mereka punya masing-masing kegunaan ya. Itu pintar-pintar dari kita sendiri aja sih kak. Kayak kalau misalnya Instagram kan kita bisa nyari informasi tentang orang, YouTube kita bisa nyari tutorial, TikTok pun juga sama, Twitter juga kayak gitu. Emang balik lagi ke orangnya aja sih, orangnya itu gunain sosial media ini dengan bijak dan benar atau enggak. Terus kita juga gunain media sosial tuh harus jangan sampai mengusik kehidupan orang lain guys, karena biar lebih aman dan nyaman aja sih buat kitanya sendiri gitu kak. Oke, baik, makasih Kak Rizka untuk meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan ini. Sama-sama kak. Belakangan ini, media sosial ramai membahas tren konten yang menampilkan candaan dengan menirukan penyandang disabilitas. Fenomena ini memicu perdebatan di tengah masyarakat karena dinilai dapat menimbulkan stigma serta membuka ruang bagi tindakan cyberbullying di media sosial. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena ini, saya telah bersama salah satu narasumber. Selamat sore Kak, terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang bersama saya. Boleh perkenalkan diri dengan kakak siapa? Sebelumnya selamat sore, saya ingin mengucapkan terima kasih karena telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara mengenai fenomena yang akan dibicarakan. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Dian Zalza Cynthia, saya merupakan sarjana lulusan psikologi. Baik, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Belakangan ini media sosial
ramai dengan tren yang menirukan penyandang disabilitas sebagai bahan candaan. Apa pendapat kakak mengenai fenomena tersebut? Oke, kalau kita berbicara mengenai media sosial itu kan sensitif ya, apalagi sekarang banyak banget konten kreator yang asal main upload video aja gitu, nggak mementingkan perasaan orang yang dicemooh atau gimana. Contohnya tadi kita berbicara tentang penyandang disabilitas gitu ya. Kalau menurut aku ya, walaupun aku bukan orang yang berada di posisi seperti itu, kalau aku akan di situ gitu ya, aku akan merasa minder dan gak percaya diri gitu, karena kita ini kan termasuk orang yang jarang gitu kan, gak kayak orang pada umumnya gitu. Jadi kalau misalnya dibikin konten kayak gitu, menurut aku gak baik sih, karena bisa nyakitin hati mereka gitu kan. Mereka kan juga gak mau diciptakan sebagai orang yang seperti itu gitu. Jadi kita harus bisa bersikap bijak gitu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Jadi menurut kakak, apakah fenomena seperti ini dapat memicu atau termasuk bentuk dari cyberbullying, dan mengapa? Oke, baik. Kalau berbicara tentang cyberbullying, setahu saya cyberbullying itu kan termasuk kayak pembulian di sosial media ya. Menurut saya sih masuk, karena kan ini udah membuat konten yang sifatnya tuh kayak membercandakan identitas seseorang gitu. Jadi sesuai dengan tadi yang udah kita sebut, bully itu kan jenisnya ada banyak, salah satunya yang dari sosial media. Nah, dengan kita membuat video parodi seperti itu tuh udah termasuk bentuk mencemooh, jadi menurut saya masuknya ke cyberbullying gitu. Menurut kakak, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat ketika menemukan konten yang berpotensi merendahkan atau menghina orang lain di media sosial? Oke, kalau dari saya pribadi ya, sebagai masyarakat sosial, tentunya kalau melihat konten yang seperti itu saya nggak akan mendukung gitu. Saya dengan keras menentang bahwasanya kita tuh setiap manusia punya hak yang setara gitu kan, untuk hidup normal dan berdampingan gitu. Jadi kalau misalnya ada konten yang nggak pantas atau yang nggak relevan untuk ditampilin di sosial media, baiknya di report atau enggak di blok, karena menurut saya ya, kalau misalnya dinormalisasikan orang yang seperti itu, maka nanti akan banyak muncul konten kreator lainnya yang mengikuti jejak yang sama, karena untuk mendapat perhatian agar viral gitu. Jadi baiknya harus di-report gitu. Kita harus menggunakan media sosial dengan cerdas dan menolak adanya cyberbullying. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Apa pesan kakak kepada masyarakat agar media sosial menjadi ruang yang aman dan saling menghargai? Oke, balik lagi ke yang tadi udah saya bicarakan ya. Kalau tentang sosial media itu kan kita menemukan banyak berbagai jenis manusia dan karakter gitu kan, dan sifat juga. Pesan dari saya gitu, kita tuh harus bisa menampilkan konten yang baik, karena di sosial media itu kan kita nggak tahu dari setiap orang itu umurnya berapa, usianya berapa, terlebih kan anak kecil gitu ya. Anak kecil itu kan punya potensi untuk meniru apa yang mereka lihat gitu. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa harus bisa mencontohkan hal yang baik gitu, khususnya di konten. Karena saya lihat di zaman sekarang banyak ya anak kecil yang misalnya contohnya nih kayak lagu-lagu TikTok yang jeje-jeje gitu. Nah, itu kan mulai dinyanyiin tuh sama anak kecil, apalagi untuk konten yang gak baik untuk dikonsumsi gitu oleh mereka gitu. Jadi kita harus bisa bijak dalam mengupload, kita memikirkan juga dampak ke depannya bagaimana, khususnya untuk membentuk SDM Indonesia yang lebih maju gitu ya. Jadi harus lebih pandai-pandai bersosial media dan pandai-pandai untuk mengupload konten yang baik gitu. Terima kasih Kak atas waktu dan pendapat yang telah disampaikan. Dari hasil wawancara ini dapat kita lihat bahwa penggunaan media sosial perlu disertai dengan rasa empati dan tanggung jawab. Konten yang dianggap sebagai candaan belum tentu diterima dengan cara yang sama oleh orang lain, terlebih jika berpotensi merendahkan atau menyakiti kelompok tertentu.
Saya Prameswari melaporkan. Selamat pagi pemirsa, saya Salsa dan saat ini saya berada di Depok. Media sosial belakangan ini sedang ramai dengan tren yang menirukan penyandang disabilitas sebagai bahan candaan. Melalui fenomena tersebut, banyak perdebatan di masyarakat. Melalui hal tersebut, kita memiliki narasumber, yaitu Ibu Dewi sebagai seorang guru. Selamat pagi Bu Dewi. Selamat pagi. Belakangan ini media sosial sedang ramai dengan tren yang menirukan penyandang disabilitas sebagai bahan candaan. Menurut Ibu Dewi, bagaimana tanggapan melihat fenomena tersebut? Sebenarnya kalau secara saya sebagai guru ya itu prihatin sih Kak, gitu. Kenapa? Karena kan sebenarnya orang-orang disabilitas itu sama seperti kita ya. Mereka juga sama Tuhan itu diberikan kesempurnaan tapi dalam bentuk lain, dan artinya kita semua sama begitu. Nah ini ketika dijadikan tren yang awalnya mungkin bercanda ya, tapi terus akhirnya dijadikan konten dan sebagainya, itu kan memperlihatkan kalau mereka itu nggak respect ya sama sesama mereka gitu, sama-sama manusia, seperti itu sih. Jadi prihatin sih sebenarnya, padahal kan sebenarnya mereka juga tahu ya, kita semua juga tahu, pasti pernah belajar juga di bangku sekolah bagaimana harus menghargai atau menghormati orang lain, bagaimana mungkin kita berempati dan sebagainya. Tapi kalau melihat dari tren yang sekarang, bisa jadi itu memang tidak masuk ke dalam hati, jadi hanya sampai di batas pengetahuan saja, jadi nggak sampai ke pemahaman yang hakiki bahwa kita sebagai manusia itu harus saling menghargai. Ya, baik. Jadi apa yang dianggap bagi sebagian orang sebagai candaan itu bisa memiliki dampak yang serius. Menurut Ibu Dewi, apakah fenomena tersebut bisa dikategorikan atau sudah masuk ke arah cyberbullying? Karena memang ini kan trennya di media sosial ya, dan awalnya mungkin hanya satu, tapi kemudian diikuti oleh banyak orang ya. Nah akhirnya memang jadinya ke cyberbullying ya, sudah masuk ke ranah itu. Apalagi kalau ini sampai menimbulkan misalnya nih para penyandang disabilitas ini merasa tidak nyaman, terganggu, dan mungkin yang kita khawatirkan kan efek yang lebih parah dari itu ya. Nah itu masuknya kategori bullying juga, tapi lewat cyber atau media sosial tadi. Jadi apa yang dianggap sebagai tren ini bukan sekadar tren biasa, tetapi juga sudah masuk ke arah cyberbullying dan dapat menyakiti psikologis korbannya. Apa pesan yang ketika masyarakat melihat konten tersebut, apa yang sebaiknya dilakukan ketika melihat konten yang memiliki potensi cyberbullying atau menghina atau merendahkan orang lain? Kalau buat saya pribadi ya Kak, ketika selama kita masih bisa atau mampu mengingatkan, misalnya ada konten seperti itu ya, kalau bisa komen langsung kan bisa komen ya biasanya ya. Nah itu ya kita punya kekuatan sebenarnya untuk mengingatkan seperti itu, tidak diam saja begitu. Jadi mungkin bisa jadi karena tadi kan kalau berkorelasi sama yang awal tadi ya, jadi ini khawatirnya memang pengetahuan terkait dengan empati dan sebagainya itu hanya sekedar ranah pengetahuan saja, nggak masuk ke dalam hati. Khawatirnya memang orang-orang ini juga nggak memahami gitu, jadi dianggap biasa saja gitu. Tapi bisa jadi ketika ada orang yang mengingatkan kontra terhadap apa yang mereka buat, itu bisa jadi mereka lebih menyadari gitu. Jadi ibaratnya kayak water test gitu ya. Jadi kalau waktu dites ternyata nggak ada yang komen, nggak ada yang ini, kayaknya baik-baik aja, mereka akan lanjut. Tapi ketika kita dari masyarakat bereaksi kontra terhadap hal tersebut, semoga itu bisa menjadi titik stopnya mereka seperti itu, untuk berhenti melakukan hal yang memang mengarah ke cyberbullying tadi. Jadi kita harus bijak dalam bertindak, termasuk dalam membuat konten. Nah, untuk wawancara di akhir ini, apa pesan yang dapat Ibu Dewi sampaikan kepada masyarakat agar media sosial ini bisa menjadi ruang yang aman, sehat, dan saling menghargai? Kalau
menurut saya kita semua yang kita miliki ini kan sesuatu yang sebenarnya tanggung jawab kita ya. Jadi bijaklah gitu sebelum melakukan sesuatu, bijaklah berpikir apakah itu akan berdampak pada orang lain ya. Kalau dampaknya positif alhamdulillah, tapi kita perlu berpikir dulu apakah ini mempunyai dampak negatif ke orang lain. Jadi di media sosial itu kan tidak hanya sekedar kita klik sesuatu pakai jempol, kemudian kita upload sesuatu, tapi kita juga perlu memikirkan dampak besarnya ke depannya seperti itu. Jadi lebih bijak untuk melakukan satu tindakan. Baik permisa, bijak dalam bermedia sosial dan berempati kepada masyarakat adalah kunci agar kita semua tidak menjadi tempat yang beracun bagi sesama. Candaan tidak lagi dirasa lucu apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau direndahkan. Dari Depok, saya Salsa melaporkan. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporannya. Media sosial dapat menjadi sarana untuk berbagai informasi dan hiburan. Namun, setiap pengguna juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga etika dalam berinteraksi. Menghargai perbedaan dan berpikir sebelum mengunggah maupun berkomentar merupakan langkah penting dan sederhana untuk mencegah cyberbullying dan menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi semua. Saya Darati Rohaini beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan liputan khusus. Sampai jumpa pada liputan berikutnya.